Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan karena tadi kita sudah mengulik saran yang nantinya dengan izin Allah di antara wasilah kemenangan kaum muslimin, yaitu saran dari Salman Al-Farisi, seorang yang bukan darah Arab, seorang yang jauh dari negeri seberang. Bahkan Rasulullah SAW pun di saat menerima keislamannya, beliau bersabda, Salman minna ahlul bait. Salman bagian dari kami, termasuk ahli baitnya Rasulullah. Padahal nggak ada hubungan nasab sama sekali. Karena Rasul tahu bagaimana perjuangan Salman Al-Farisi di dalam mencari hidayah. Ya, Salman itu berangkat dari negeri Asfahan, Persia. Bapaknya penyembah api Majusi. Bahkan di masa-masa mudanya Salman itu diminta oleh bapaknya menjadi kuncen api Majusi. Juru kuncinya api Majusi supaya tidak padam. Itu Salman. Tapi nggak tahu yang namanya hati, dia nggak seret kalau menyembah api. Apalagi ketika dia melihat ada pendeta Nasoro yang punya kitab, maka dia lebih seret dengan ajaran Nasrani. Maka dia pun meninggalkan Persia, ya, untuk mencari Nasoro yang pusatnya di mana? Di Syam. Maka dia pun pergi ke Syam. Di Syam dia ketemu pendeta. Yang pendeta ini pancen gedabus. Pendeta yang kerjaannya mengambil harta sedekah dari umat Nasoro, tetapi untuk kepentingan pribadi. Nah, ini kalau ada kaum muslimin yang ini ketularan, ya. Jadi Salman itu berkhidmah di rahib atau pendeta Nasoro di salah satu gereja kalau kita sebut sekarang, yang mana sangat tahu bahwa pendeta ini didabus. Ya. Dia ambil sedekah dari kaumnya, tapi bukan untuk maslahat umat, tapi untuk kepentingan sendiri. Sampai mati pendetanya. Ya, ketika sudah mati baru Salman bilang, selama ini kalian dihapusi sama pendeta. Oh, rakyatnya nggak terima semuanya. Sampai Salman karena ikut hidup serumah dengan pendeta ini, maka dikeluarkan ada 7 gentong yang isinya dinar dan dirham. Emas dan perak itu ada 7 gentong. Ini buktinya. Ini loh kotak amalmu ini. Ya. Gak difungsikan. Ya, gak difungsikan. Untuk hanya kepentingan pribadi sampai mati. Nah, ini nanti ketika masuk Islam diceritakan semuanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dalam hal ini karena diceritakan, maka ada madhab fikih yang lazimnya kalau ada orang memegang amanah dana umat, kemudian ada khianat di dalamnya, dilaporin apa dinamik? Dilaporin atau didiamkan? Dilaporkan, dibuka kesalahannya. Sekali lagi mas, ada mazhab dan anak pribadi ikut mazhab yang ini. Ya, jadi orang dari muslimin ini kalau dipasrahi harta umat, kemudian ada kesalahannya, jangan sok nutupi mas, nutupi malah salah. Ya kan, tabayun dulu, tutupi aib kita. Lek sampean punya utang sama dia pribadi, mbak tutupi bagus mas.
Tapi kalau dana umat enggak. Dana umat itu harus diflorkan, dibuka. Bukan untuk menjatuhkan orangnya, tapi sebagai pembelajaran kepada yang lain. Karena khianat kepada umat itu nantinya bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi yang lainnya. Mungkin enggak dipegang amanah lagi terkait harta, bisa jadi. Kalau kita kaum muslimin pakai yang ditutupi aja, nggak usah dilaporkan. Kita ini ukhuwah Islamiyah, macam-macam. Akhirnya tobat di sini, ya. Belanja, belandangin duit di Wonorejo, konangan sama ikhwah Wonorejo, kemudian dinene, usah pokoknya kapok tobat di Wonorejo. Ya, ketemu pindah neng Boyolali, buka lagi kasus di Boyolali. Nanti di sana tobat lagi, ya pindah neng Gunung Kidul bisa buka kasus baru di Gunung. Rata-rata kayak gitu mas. Kalau antum diamkan, ya maka Rasulullah menyepakati cerita-cerita dari Salman Al Farisi tidak ada pelarangan oleh Rasul. Artinya berarti kalau ada muslimin yang belandang nih duit umat, nggak apa-apa. Di sidang itu nggak apa-apa. Bukan untuk merendahkan orangnya, tapi memang biar jerah untuk umumnya, pembelajaran bagi masyarakat secara umum. Ya, kan banyak sekali mas takmir masjid. Ya, biasa laporan bensasi 1 juta 2 juta, coba diganti. Ya, orang lain jebule iso 1 kali lipatnya, aslinya 4 juta. Kan ada banyak yang terjadi seperti itu. Berarti kan sing ning gitu. Ya. Maka kembali lagi bahwa Salman Al Farisi itu lama hidup dengan pendeta-pendeta yang bohong, pendusta, tetapi unik memang. Salman itu memang nggak setuju dengan perilaku pendetanya, tapi tetap menghargai Alkitab, artinya ajaran Nasraninya. Maka pendeta ini mati, Salman mencari pendeta yang lain. Setiap pendeta dia ikuti sampai mati. Masya Allah ini Salman mencari hidayah. Ketemu pendeta ini ikut terus, sinau terus sampai mati. Nanti pindah lagi ke pendeta, keliling Syam tuh kayak gitu. Sampai di suatu masa pendeta yang dia ikuti, ya di akhir-akhir hayatnya pesan kepada Salman Al Farisi, "Hei Salman, kalau aku sudah nggak ada, nggak usah cari pendeta lain. Kenapa? Karena hari-hari ini akan datang Nabi akhir zaman. Ya, akan datang Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya ada di Injil. Diajarkan sama pendetanya, Nabi akhir zaman itu tidak akan pernah menerima sedekah, nggak mau menerima sedekah. Tapi kalau hadiah mau. Ya. Kemudian kejujurannya, akhlaknya, ya. Kemudian ada tanda-tanda di punggungnya, semuanya disampaikan. Lalu pendeta ini pun mati. Nah, Salman berikutnya mulai mematuhi perintah gurunya ini kan. Maka dikumpulkan hartanya yang ada itu. Ya, selama merguru itu ternak ini. Sehingga hasil ternaknya dijadikan upah rombongan kafilah yang mau berangkat ke Hijaz. Dari Sam, ya bumi Syam mau ke Hijaz. Ternyata di tengah perjalanan Salman Al Farisi dibelidoi. Ya, harus bayar larang-larang, dibelidoi bagaimana? Diambil semua sisa hartanya, kemudian dicentang, ditali, diborgol, diikat, kemudian dibawa menuju Yasrib atau Madinah untuk dijadikan budak. Ya, untuk dijadikan budak. Akhirnya di Madinah. Ya. Cuma ya ini Allah sudah, makanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "I'malu ma syi'tum." Ya, pokoknya lakukan, amalkan apa saja yang kalian disyariatkan. Ya,
Sesungguhnya Allah kepada kalian itu telah memudahkan takdir kalian sampai mana. Maka Salman Al-Farisi meskipun jadi budak, tapi ternyata Allah bawa di tempat yang nanti ada Nabi akhir zaman. Nggak di Mekah, ini di Medina. Dan ketika masuk Medina, Salman itu sudah yakin ini tempat Nabi akhir zaman. Kenapa? Karena begitu banyak pohon kurma. Ya, di Injil disebutkan Nabi akhir zaman berada di daerah yang banyak pohon kurmanya, banyak harah. Harah tadi apa? Batu cadasnya. Cuma memang Rasul belum sampai situ. Rasul masih di Mekah. Ya, dan Salman Al-Farisi menjadi budaknya milik Yahudi, bekerja dengan Yahudi sampai Rasulullah hijrah. Rasulullah hijrah, kemudian orang-orang pada datang, ada yang menerima dakwahnya, ada yang pengen lihat saja. Maka Salman pun yang saat itu budak itu mau mencoba ngetes bener Nabi atau bukan. Ya, maka beliau mendatangi Rasul sambil membawakan oleh-oleh. Dia sebut ini sedekah dariku. Ternyata Rasulullah nolak. Besoknya Salman datang lagi bawa makanan, kemudian bahasanya ini hadiah dariku, dan ternyata Rasul nerima. Nah, berarti sudah benar. Tadi sekitar daerahnya banyak cadasnya, banyak pohon kurmanya, kemudian sekarang nggak mau nerima sedekah tetapi mau nerima hadiah. Sampai pembangunan Masjid Nabawi itu kan Rasul bangun ikut terjun langsung, dan diantara beliau angkat-angkat itu kan terbuka punggungnya, dan Salman melihat di punggung Rasulullah itu ada cap atau tanda kenabian yang dijelaskan di Injil. Maka selepas itu Salman bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak langsung ikut bareng sahabat. Kenapa? Karena masih jadi budaknya Yahudi. Dan kalau merdeka itu banyak persyaratannya. Harus membebaskan diri sebanyak 40 kantong emas, kantong dinar 40, apa istilahnya ya, 40 dompet isinya dinar. Itu kan berarti ratusan juta. Kemudian juragannya minta 300 benih kurma. Waduh ya, sak kebun dewe. Maka Salman Al-Farisi enggak punya kemampuan. Maka Salman itu meskipun sudah bersyahadat, di Badr belum bisa ikut, di Uhud belum bisa ikut, perang pertama ya Khandaq ini. Ya, padahal Islamnya sudah duluan, tapi nggak bisa karena memang masih budak, belum bisa membebaskan diri. Jadi bebasnya itu bertahap. Jadi Rasul mengumumkan siapa yang mau ngasih bibit ke Salman. Ada sahabat yang ngasih 10 bibit, ada yang 20 bibit, 5 bibit, sebisanya para sahabat yang lain. Sampai genep 300 bibit, kemudian dibawa oleh Salman di hadapan Rasulullah minta didoakan. Ya, minta didoakan, dan Rasulullah doakan 300 bibit tidak ada satupun yang mati. Semuanya hidup, tukul semuanya, tubuh semuanya. Dan separuh harta pembebasan juga kan. Tinggal 40 uqiyah dinar. Uqiyah itu kantong dinar. Nah itu susah didapatkan. Sampai tahun kelima ini ketika bebas, ya sudah. Ya, Salman pun bisa ikut rombongan para sahabat dan mengawali ya berjihad di jalan Allah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini ada pelajaran berharga bahwa hidayah itu memang patut dan perlu dicari. Ya, patut perlu dicari, disirami, diistiqomah. Ya, karena ujungnya ini yang susah. Banyak yang mulai ngaji,
Dari yang awam kemudian mulai ngaji. Di sini nggak berhenti mas. Ya, ngaji mulai mengamalkan. Ya, mengamalkan nggak berhenti. Ya, lanjut mendakwahkan. Mendakwahkan pun juga nggak bisa berhenti di situ. Istiqomah di jalan itu. Ya, kan aneh sekali ketika sudah mulai ngaji, ya taklim di masjid tapi nggak pernah atau jarang sekali baca Quran di rumah. Ya, ini nggak benar kayak gini. Apalagi terkadang dengan adanya sarana, dengan adanya media, ya bukan kita menyalahkan media, tapi menyalahkan godaan setan yang menggerogoti kaum muslimin untuk tidak kembali semangat duduk mendatangi majelis ilmu. Ini penyakit juga. Ya. Diajak majelis, diajak taklim, sudah ada live streaming Facebook, waduh repot. Ya. Nggak mewakili mas. Kalau pas antum sakit nggak apa-apa, ini sarana yang baik. Tapi dalam kondisi sehat nggak ada apa-apa. Jangan mudah-mudah gugur. Bahkan saya pernah, ya, pernah ngalami sendiri. Kita kajian 1 jam, kita bahas, kita sirah kita ceritakan. Kalau pelajaran yang lain ya kita ajarkan, runut, kitab. Habis kajian, ya, ada saudara kita ngobrol, ya, kemudian dari penjelasan yang ada di kitab berbeda, dan perbedaan yang terbuka oleh para ulama. Itu bilang kepada saudara yang lain, wis delok ana YouTube wae kur 3 menit, ya kan? Ya Allah, saya dengar dhewe lho. La haula wala 1 jam kita belajar, kita runutkan, ya, kalau kita ada saripatinya kita peres, lah kok kalah mbek delengan YouTube wae 3 menit. Wes enek ning kono, 3 menit itu potongan lagi. Ya Allah mas, iki apa kayak gini? Ya, kayak gini. Gimana pengen barokah? Pengen dimenangkan? Ya, kajian 1 jam kita kajian kalah dengan yang 3 menit. Itu pun potongan kan nggak tahu sebelumnya, ya kan? Cuma yang padahal potongan itu sesuai dengan yang ngedit, ya pak enggak sesuai yang potong. Motong pengen ini, ya nggak pengen dipotong, ya. Makanya kadang nggak tahu kita ini belajar model apa. Di zaman Imam Ahmad rahimahullah wa ta'ala, ini di tanah Andalusia, Spanyol kan, ya, kita terkadang pernah dengar imamnya, tapi kadang nggak pernah tahu dari mana. Dalam ilmu Quran ada Imam Asy-Syatibi, ya, dalam ilmu qiraat Imam Syatibi dari mana? Dari tanah Spanyol, Syatibi ya. Kemudian ada Ibnu Abdul Bar dalam fikih Hanafi, fikih Maliki. Dari mana? Dari Andalusia. Kemudian ada Abu Hayyan yang punya tafsir, ya, sudut pandangnya sesuai dengan bahasa Arab dan lain sebagainya. Ada yang punya musnad, ya, yang mengacu dengan musnadnya Imam Ahmad karena muridnya Imam Ahmad rahimahullah tabaraka wa ta'ala, namanya Baqi Ibnu Makhlad. Imam Baqi Ibn Makhlad datang dari Andalusia, Spanyol. Bayangkan mas, saat itu Spanyol itu berarti di barat, tanah Eropa. Imam Ahmad di Baghdad, Irak, wilayah timur. Itu kalau buka peta berapa ribu kilometer jaraknya. Ya, Baqi Ibn Makhlad itu menyeberangi dulu, baru sampai Afrika Maroko. Maroko itu kan ujung Afrika Barat, nyebrang sampai Afrika paling timur yaitu Mesir. Dari Mesir baru masuk wilayah Syam.
Ya, mencari Imam Ahmad, pengen berguru ke Imam Ahmad. Sampai di Baghdad Imam Ahmad ngepasi, di cancel kajiannya, tidak boleh buka kajian karena dilarang oleh khalifah saat itu yang bermadhab Mu'tazilah. Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad membela Al-Quran kalamullah. Karena nggak disetujui, maka ditutup kajiannya Imam Ahmad. Imam Ahmad ya, sama pemerintah disuruh nggak usah kajian, ya kajianmu ini tidak sesuai dengan kajiannya khalifah, berhenti, ya nggak cari masa, ya geruduk, ya Senayan nggak kayak gitu, langsung sudah pulang balik ke rumah, tutup buku. Baqi Ibn Makhlad itu mendatangi Imam Ahmad, ngetok pintu, ya. Kemudian Imam Ahmad pun menerimanya, kemudian meminta apa yang dia inginkan, mau berguru. Imam Ahmad ngasih tahu, tidakkah kau mendengar aku sedang dicekal, nggak boleh buka majelis. Tapi imam saya itu datang dari negeri jauh. Bayangkan Imam Ahmad itu di memori beliau saadoh-adoh daerah itu baru Tripoli, Torbus. Anta min Torbus? Apakah engkau dari Tripoli? Tripoli itu kan Libya, masih wilayah Afrika kan? Ya. Baqi Ibn Makhlad itu menjawab, wahai imam, rumahku ke Torbus itu masih nyebrangi laut dulu. Berhari-hari, berminggu-minggu baru sampai Tripoli. Artinya Imam Ahmadnya sembuh. Daerah mungkin dia gak mudeng blas Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad pahamnya cuma sampai Tripoli itu wis adoh banget gitu. Ternyata masih ada yang lebih jauh daripada itu. Maka Imam Ahmad pun dengan keramahan dan rahmatnya seorang imam, ya sudah, kamu punya saran enggak? Punya ide enggak kalau pengen ngambil riwayat hadis dari ini? Maka Baqi bin Makhlad punya ide, ya imam, gini aja, mulai besok pagi saya tak setiap pagi datang ke sini dengan setel pengemis, soal pengemis, dia pakai pakaian pengemis, kemudian nanti yang ketuk pintu pakai ujaran pengemis. Pengemis zaman dulu itu, ya kan kalau kita paring pak paring gitu kan, kalau pengemis di zaman Imam Ahmad ngetuk pintu, sedekah, sedekah, sedekah yarhamukallah gitu kan, sedekah gitu maksudnya, ya, atau al-ujrah rahimakumullah, pahala. Ya, kemudian Imam Ahmad menyetujui, karena kan sedekah aslinya nggak cuma duit, ilmu juga sedekah, ya, ilmu juga sedekah. Oke, tapi nggak bisa panjang-panjang karena mesti kedeteksi nanti. Ya, cukup satu hadis ataupun dua hadis. Maka semenjak itu pagi harinya Baqi bin Makhlad kayak gitu, sedekah rahimakumullah, dibukakan masuk, ya diriwayatkan satu hadis, sudah keluar lagi, gitu terus. Dan itu sampai kapan? Sampai khalifahnya ganti, ya kan? Sampai Imam Ahmad pun tidak dicekal dan dibolehkan kembali bermajlis di Masjid Jami'. Ya, maka mulai saat itu Imam Ahmad mengajar, dan muridnya Imam Ahmad itu kan ribuan. Ya, maka ketika suatu hari Baqi bin Makhlad gak ada, Imam Ahmad tanya, kemudian dikasih tahu lagi ada di kos-kosannya atau di penginapannya, ya kontrakannya, sakit. Maka Imam Ahmad pun menjenguk. Ini murid-murid yang lainnya gak mudeng. Ya, Imam Ahmad jenguk Baqi itu siapa yang Baqi? Perasaan dulu sebelum dicekal nggak pernah jadi murid, ya murid anyaran, tapi Imam Ahmad sudah mau meluangkan waktu ngajar hanya untuk menjenguk Baqi bin Makhlad. Ketika sudah dijenguk, kemudian murid-murid yang ada beserta beliau itu, Imam Ahmad bilang, sudah sejauh mana kalian belajar menuntut ilmu? Bukan menuntut ilmu, belajar menuntut ilmu. Imam Ahmad menunjuk, inilah orangnya yang betul-betul belajar menuntut
ilmu. Baru tahu kemudian ternyata sepanjang beliau dicekal ada satu murid yang berpakaian pengemis dengan setel pengemis, ujaran kemis, Masya Allah, ya, sampai segitunya. Maka nantinya Baqi bin Makhlad balik ke Andalusia menjadi imam di sana, itu diajarkan ya cara-cara menuntut ilmu yang Masya Allah, susah, berat. Ya, maka kalau kita bandingkan sekarang dengan adanya apa sekarang istilah webinar, Zoom, YouTube, ya selain apa-apa nih, ya nggak ada apa-apa. Ya. Imam Ahmad aja sampai kaget dengan itu, ya maka tentunya kita berusaha untuk mengembalikan ini. Ya setidaknya kan nggak sampai model ngemis toh, tapi setidaknya kita bisa istiqomah dalam bermajlis. Ya, kalau sekarang memang masih dihimbau sesuai protokol, ya kita taati sesuai protokol, dan semoga dengan istiqomahnya itulah Allah berikan keberkahan ilmu kita. Allahumma amin. Kita cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.